Olah, sekarang jam setengah 7 malam. Tadi siang jam 12 saya sudah membuat video tentang baca Story of Nazi. Saya coba buat lagi karena kenapa ya? Karena masih terbata-bata mungkin. Jadinya kayak aneh. This book, Kedikdayaan Nazi 1933 sampai 1945. Sebelum kita membahas Nazi, mungkin kita bahas pentolannya lah, sama 7 tokoh utama Nazi. Jadi orang-orang yang penting di dalam organisasi Nazi itu siapa saja. Tentu saja yang pertama tidak lain adalah Adolf Hitler. Adolf Hitler lahir pada tanggal 1889 dan meninggal tahun 1945. Bunuh diri dia. Adolf Hitler, aku paling angel baca kuwi. Diktator penjunjung teori Darwin. Agaknya tidak ada manusia di dunia ini yang terobsesi kepada teori evolusi Charles Darwin sebesar obsesi Adolf Hitler. Ketika Nazi yang dipimpinnya mulai eksis di wilayah Eropa, ia berusaha mewujudkan impian membuat manusia yang sempurna secara membabi buta dan mengerikan berdasarkan teori evolusi tersebut. Bahkan dalam bukunya yang berjudul Mein Kampf atau Perjuanganku, yang pada saat itu ia tulis saat masih di dalam penjara kalau nggak salah, ia menyamakan ras non-Eropa sebagai kera. Jadi Hitler ini punya pandangan kalau suku Arya itu adalah kaum superior yang hanya boleh ada di bumi. Selain itu ya dimusnahkan. Gila nih orang sebenarnya. Adolf Hitler dilahirkan di Braunau am Inn, Austria pada tanggal 20 April 1889 dari seorang ayah bernama Alois Hitler yang merupakan pensiunan pegawai bea cukai. Mengikuti ayahnya yang berpindah mukim, Hitler kecil tumbuh di kota Lambens. Di sini ia banyak belajar dan menghabiskan waktu di sekolah biara Katolik yang mempunyai beberapa ukiran berbentuk swastika. Swastika itu ini lambang Nazi yang dulu, sekarang udah nggak ada. Kedekatan dengan biara membuatnya mengidolakan biarawan yang melayani sekolah tersebut. Bahkan ia pernah bercita-cita ingin menjadi biarawan, terlebih karena mereka bisa bernyanyi dengan suara yang indah. Namun semenjak dewasa, ia segera melupakan cita-cita tersebut dan ia ingin menjadi seorang seniman. Untuk itu ia segera berangkat ke Wina, mencoba keberuntungan mendaftar pada sebuah universitas seni, namun gagal. Akibatnya ia luntang-luntung menjadi tunawisma di kota tersebut. Cita-citanya berubah kembali ketika Jerman meletupkan Perang Dunia Pertama. Kali ini ia ingin menjadi bagian tentara. Yang satu ini bisa dilakoni tanpa banyak masalah. Ia mendaftar dan langsung dikirim ke medan pertempuran. Ia bertugas sebagai pengantar pesan pada pasukan infanteri resimen Bavaria ke-16. Saat itu usianya masih 25 tahun. Selalu beruntung. Entah kebetulan atau tidak, sejak gabung di kemiliteran, kehidupan Hitler selalu diliputi keberuntungan, khususnya dalam urusan maut dan ajal. Sebagai misal, ketika resimennya terlibat dalam pertempuran hebat dengan pasukan Inggris dan Belgia di Leper, dari 3.000 anggota, 2.500 orang tewas, luka-luka, atau hilang. Hitler termasuk dari sebagian kecil yang lolos tanpa menderita suatu luka berarti. Padahal tempat ia biasa berdiri beberapa kali dihujani bom. Ia selalu pindah beberapa detik sebelum bom jatuh. Ia mendapat luka pertama ketika terjun dalam medan perang di kota Somme pada 7 Oktober 1916. Luka yang diderita adalah akibat terkena pecahan mortir. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, ia termasuk yang selamat walau harus terbaring di rumah sakit lebih dahulu sebelum diperbolehkan pulang. Matanya buta sementara akibat gas klorin yang ditembakkan pasukan Inggris. Keberuntungan terus menyertainya.
Ketika ia berkuasa penuh sebagai pemimpin Nazi, sedikitnya 6 kali percobaan pembunuhan terhadapnya telah dilakukan. Mulai dari orang terdekat sampai terhadap rival-rivalnya. Yang pada puncaknya terjadi pada tanggal 20 Juli. Pada tanggal 20 Juli 1944, sekelompok militer Jerman pimpinan Kolonel Graf von Steinberg yang menentang rezim Hitler berencana meledakkan Hitler di markasnya sendiri. Saat itu, Hitler mengadakan konferensi militer di sebuah wisma di dekat Wolfschanz atau Sarang Serigala. Itu merupakan markas besar Hitler. Kolonel Graf von Steinberg membawa serta sebuah tas berisi bom waktu. Ketika sedang rapat, ia berpura-pura akan ke kamar kecil, lalu ia menitipkan tas kepada seorang ofisir. Saat ia keluar, bom yang diletakkan di samping kaki ofisir tersebut meledak. Namun lagi-lagi Hitler beruntung. Saat itu ia tengah mendengarkan paparan dari salah seorang perwira. Posisinya membungkuk menghadap peta-peta yang terpapar di sebuah meja kayu yang tebal. Tubuhnya selamat karena terhalangi oleh meja kayu tersebut. Hanya tangan kanannya lumpuh sementara. Sedikit rambutnya hangus dan pakaiannya sedikit koyak dan punggung terluka karena reruntuhan bangunan. Akibat plot 20 Juli, 4.980 orang Jerman dihukum mati. Sebagian ditembak, termasuk Stauffenberg atau pelakunya tadi itu dieksekusi, dan yang lainnya digantung dengan kawat piano. Segmen baru, eugenetika atau eugenetika. Hitler mulai berkuasa di Partai Nazi pada 1929. Selain karena usahanya yang keras, Hitler mulai berkuasa di Partai Nazi pada 1929. Selain karena usahanya yang keras, ini juga berkat keberuntungannya. Disebut keberuntungan karena ia masuk kegiatan parti bukan karena keinginan pribadi. Ia masuk ke dalam Deutsche Arbeiterpartei atau DAP lebih karena ditugaskan pimpinan Angkatan Darat Jerman untuk memata-matai kegiatan di bawah tanah partai buruh ini. Di partai ini, ia bukannya bertugas melainkan malah tertarik untuk menjadi anggota dan mengembangkan partai ini agar lebih vokal. Karena ia menganggap DAP bisa mengakomodir obsesi pribadinya mengkritik kelemahan pemerintahan Weimar yang mau begitu saja tunduk menandatangani perjanjian Versailles pada tahun 1991. Banyak pengamat mengatakan obsesi tersebut merupakan cerminan rasa nasionalis Hitler yang kebetulan juga dimiliki banyak rakyat Jerman yang tak ingin kehidupannya terpuruk oleh perjanjian penutup Perang Dunia Pertama yang amat menghina Jerman tersebut. Ini kayaknya tipu nih. Perjanjian Versailles itu kalau nggak salah 1891. Karena kalau 1991 itu kan Hitler udah nggak ada. Perjanjian Versailles itu kalau nggak salah perjanjian sekutu terhadap Jerman. Kalau nggak salah perjanjiannya isinya tentang Jerman nggak boleh memiliki pasukan militer lebih dari 100.000 jumlah, tidak boleh membuat senjata militer, tidak boleh membuat peralatan militer maupun kendaraan militer. Ya itu pokoknya dirugikan lah. Ia kemudian menjadi pengurus DAP pada Juli 1921. Suara lantang dan kepandaian berpidato terbukti sebagai berkah yang mengantarkannya menjadi ketua DAP, yang kemudian berubah nama menjadi Nationalistische Deutsche Arbeiterpartei atau NSDAP atau biasa dipanggil Nazi. Di bawah kepemimpinannya yang karismatik dan megalomaniak, dalam waktu singkat partai ini kebanjiran anggota baru termasuk dari kalangan pengusaha. Hitler sesungguhnya tercatat sebagai anggota DAP ke-555. Namun karena merasa diri terhormat dan berperan penting dalam pengembangan DAP, ia lalu memajukan nomor keanggotaan itu menjadi nomor 7 agar terkesan sebagai pendiri partai yang cemerlang. Aku saiki cadel ya, rasa ngomong R.
Apapun itu, ia memang cemerlang. Kemenangannya dengan suara mayoritas secara berturut-turut dalam pemilu tahun 1929 di kota Coburg dan Turingen membuat Presiden Jerman Paul von Hindenburg mau tak mau mengangkatnya sebagai kanselir Jerman. Pada saat itu, keadaan Jerman sebagai negara yang kalah perang dalam Perang Dunia Pertama memang sangat sulit. Segala sesuatu diatur dalam berbagai perjanjian yang dikendalikan oleh sekutu sebagai pemenang perang. Akibatnya, timbul semacam amok dalam diri kanselir Hitler. Saat itu, teori evolusi Darwin sangat merasuk di otaknya. Salah satu prinsip teori yang menginspirasinya adalah bahwa setiap makhluk hidup terus bertarung demi mempertahankan kehidupannya. Prinsip ini diterapkannya dengan memulai penyerangan terhadap negara-negara di sekitarnya, yaitu Austria, Cekoslovakia, Prancis, Rusia, dan lain-lainnya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih membuatnya besar kepala dan ingin menguasai dunia. Akhirnya, konsep eugenetika pun dipakai. Eugenetika bisa diartikan sebagai perbaikan ras manusia dengan memperbanyak individu-individu yang sehat dan membuat individu yang cacat atau sakit. Membuang individu yang cacat atau sakit. Individu yang sehat bisa dihasilkan dari perkawinan individu yang sehat pula. Hitler menerapkan konsep tersebut dengan tangan besi, dan hasilnya sungguh mengerikan. Orang-orang lanjut usia, cacat fisik dan mental, serta berpenyakitan dari seluruh Jerman dikumpulkan ke dalam suatu pusat sterilisasi khusus. Di sini mereka dihabisi karena dianggap parasit. Untuk mendapat ras Arya atau ras asli Jerman murni, ia menganjurkan pemuda-pemudi Jerman yang berambut blond atau pirang dan bermata biru untuk melakukan hubungan seks bebas. Hingga pada tahun 1935 sebagai diktator, ia mendirikan ladang-ladang khusus reproduksi manusia. Di dalamnya, pemudi-pemudi Jerman dikumpulkan dan harus melayani setiap pria dari ras Arya yang lolos, demi mendapatkan keturunan yang unggul. Yang lebih gila, ukuran tengkorak manusia Jerman, terutama yang baru lahir, juga diukur. Ini karena menurut teori evolusi Darwin, volume otak makhluk hidup akan membesar saat menaiki tangga evolusi. Akibatnya, bayi yang mempunyai volume otak tak sesuai harus juga disingkirkan. Dengan demikian, akan didapat manusia yang benar-benar sempurna untuk dijadikan prajurit masa depan Jerman. Segmen baru, kontroversi. Masa kejatuhan Hitler diawali selepas ia menyerang Polandia. Kemenangan gilang gemilang dan mengejutkan dengan taktik Blitzkrieg membuat Inggris dan Prancis sadar akan bahaya dari negara tetangganya ini. Kedua negara lalu menyatakan perang dan membuka lembaran Perang Dunia Kedua. Dengan bantuan Amerika Serikat dan Uni Soviet, mereka menggempur pertahanan Hitler dari berbagai sisi. Pertempuran mematikan terjadi ketika pasukan sekutu menghancurkan pasukan Jerman dari arah barat, yakni di pantai Normandia, sementara pasukan Uni Soviet menekan mundur Jerman dari wilayah timur, persisnya dari arah Stalingrad. Berangsur-angsur kemudian, kekuasaan Nazi pun pudar. Ia mulai merasa bahwa kekalahan telah tak bisa ditolak manakala tentara Rusia sudah berangsur mengalih ke arah Berlin. Ketika para panglima perangnya menyatakan tak bisa lagi membendung serangan demi serangan, Hitler pun mulai terpojok di bunker bawah tanah Berlin. Ia pun sepakat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri sama istrinya ini. Pada tanggal 30 April 1945 bersama Eva Braun, wanita yang baru dikawininya pada tanggal 29 April, Hitler bunuh diri di sarang serigala. Hitler menembak kepalanya sendiri, sementara Eva Braun menenggak kapsul cyanida. Begitupun ia tak mau jasadnya jatuh ke tangan musuh. Untuk itu ia berpesan agar setelah mati tubuhnya segera dibakar. Baru sehari menikah langsung mati Eva Braun. Ya mesake sih. Sepak terjang Hitler membuat beberapa kontroversi. Ia merupakan penganjur diwujudkannya mobil murah untuk rakyat Jerman, yakni mobil Volkswagen atau VW. Sampai sekarang mobil ini dengan merek ini masih laris di pasaran. Ia juga menyalahkan komunisme dan kaum Yahudi sebagai penyebab kebangkrutan ekonomi dunia. Untuk itu, ia berupaya menyerang dan melenyapkan kaum Yahudi, terutama di Eropa secara keji.
Menurut kabar, jumlah kaum Yahudi yang dibunuh mencapai 6 juta orang. Namun menurut penelitian terakhir yang dilakukan oleh Profesor Roger Garaudy dan Profesor Robert Varasion dari Prancis serta Louis Marscalco dari Hungaria, jumlah kaum Yahudi di Eropa saat itu hanya berkisar 1 sampai 1,5 juta orang. Yang berada dalam jangkauan Hitler kira-kira hanya 500.000 orang saja. Dalam hasil penelitian tahun 1978 yang dipublikasikan di surat kabar Le Monde itu, mereka menyebutkan bahwa Yahudi telah memanipulasi data tentang jumlah korban demi mendapatkan simpati dari dunia. Sampai sekarang di Jerman dan beberapa negara lain masih terdapat beberapa kelompok yang mengikuti pemikiran Hitler atau yang biasa disebut neo-Nazi. Tokoh kedua, Martin Bormann, manajer yang penuh muslihat. Lahir pada tanggal 1900, cuma ini nggak disebutin kapan meninggalnya. Mungkin ini kalau nggak salah dia menghilang. Hitler dan Nazi boleh berkuasa penuh atas Jerman. Namun di balik itu semua, ternyata ada satu orang yang dikenal pandai mengakomodir keduanya sehingga bisa menjadi suatu kesatuan yang maha dahsyat. Ia adalah Martin Bormann, manajer sang Führer. Führer itu Hitler. Ia menyiapkan pidato, mengatur pertemuan, dan menyederhanakan administrasi, bahkan juga terlibat langsung hingga prosesi pernikahan, pembuatan surat wasiat, dan bunuh diri yang dilakukan oleh majikannya atau Hitler. Semua itu tak akan diserahkan kepadanya kalau saja Bormann bukan orang kepercayaan Hitler. Jabatan resminya adalah sekretaris pribadi, yang mana pengaruhnya seolah-olah bertindak sebagai manajer kanselir Jerman. Bormann dilahirkan pada 17 Juni 1900 di Wegeleben, dekat Halberstadt, Jerman. Ayahnya seorang sersan mayor yang kemudian beralih menjadi seorang pegawai kantor pos. Karena situasi yang sulit, Bormann remaja termasuk drop out sekolah dan harus bekerja di sebuah pertanian di Mecklenburg. Dan beberapa bulan sebelum Perang Dunia Pertama berakhir, ia bergabung dengan pasukan Freikorps di Mecklenburg sebagai seorang cannoneer pasukan artileri. Tahun 1924, bersama Rudolf Höss, ia terpaksa mendekam selama setahun di penjara karena terlibat pembunuhan brutal atas Walter Kadow, seseorang yang dianggap pengkhianat negara. Selepas bebas penjara, ia bergabung dengan NSDAP di kota Thuringia. Di sini karirnya bersinar sehingga ia dipercaya sebagai manajer bisnis pada tahun 1928. Kedudukan itulah yang membuatnya dekat dengan Nazi dan Adolf Hitler. Kedekatan ini selanjutnya bisa disimak dari kesediaan Hitler menjadi saksi pernikahan Bormann dengan Gerda Bons pada tahun 1929. Sekretaris pribadi. Karir Bormann terus menanjak. Pada Oktober 1933, ia menjadi anggota Reichsleiter NSDAP dan kemudian menjadi anggota Reichstag atau DPR-nya Jerman. Bersamaan dengan itu, ia juga menjadi sekretaris pribadi Rudolf Hess hingga 1941. Saat Hess memutuskan melakukan misi rahasia ke Inggris, peristiwa itu menjadi pintu masuk bagi Bormann untuk masuk lebih dalam dan menjadi orang kepercayaan Hitler, yang saat itu sudah berkuasa penuh di Jerman. Bormann yang piawai berbisnis juga menggalang kampanye bertajuk The Adolf Hitler Endowment Fund of German Industry yang berhasil mengeruk dana dengan jumlah yang besar dalam jumlah yang besar. Dalam suatu pertemuan, Hitler berkata, untuk memenangkan peperangan, aku memerlukan Bormann. Ia pun diangkat sebagai sekretaris pribadinya. Lengkaplah sudah karir Bormann sebagai tangan kanan Hitler. Pengaruhnya sangat besar, hingga sejarawan meyakini bahwa Bormann juga berada di balik peristiwa Holocaust terhadap kaum Yahudi. Holocaust itu pembantaian, tempat pembantaiannya kaum Yahudi. Jadi eksekusi lah. Sepanjang hidupnya, Bormann yang berperangai kasar memang dikenal antisemit, rasial, dan menentang gereja. Namun ia juga dikenal sangat licik bermuslihat.
selicin belut. Akhir perang agaknya tidak serta-merta mengakhiri hidup Bormann. Ia sepertinya punya banyak nyawa. Orang yang pernah menjadi saksi pernikahan Hitler ini mempunyai banyak kisah kematian. Sejarah mencatat ia mati ditembak tentara Rusia saat berusaha menerobos pengepungan Rusia 2 hari setelah Hitler bunuh diri. Namun ada yang meyakini ia bunuh diri menenggak cyanida di sebuah jembatan di Sungai Spree di Berlin. Pada 1946, ada saksi yang mengaku melihat Bormann di sebuah biara di Italia Utara. Tak sedikit pula yang meyakini dengan mengoperasi plastik di wajah, ia berhasil melarikan diri ke Amerika Selatan. Di Argentina, secara diam-diam ia menjadi seorang jutawan dan leluasa bergerak di Brazil dan Chili sebelum meninggal di Paraguay. Namun sebuah tulang belulang yang ditemukan sekelompok tukang bangunan di sebelah barat Berlin pada tahun 1972 melalui arsip gigi dan susunan tulang rangka didapatkan identifikasi sebagai milik Bormann. Tes DNA yang dilakukan pada 1999 akhirnya mengukuhkan temuan itu sebagai milik Bormann. Untuk mengantisipasi kelicikan Bormann, sebuah pengadilan militer di Nuremberg, Jerman pada 1 Oktober 1946 secara in absentia menjatuhkan vonis mati. Tanpa kehadirannya pula, pengadilan Jerman kemudian mengumumkan kematian sang buronan pada 1973. Tokoh ketiga yakni Paul Joseph Goebbels, ahli propaganda yang jahat. Lahir 1997, meninggal 1945. Sama ya, sama Hitler yang meninggalnya. Apa yang dipikirkan oleh Joseph Goebbels dan Magda Goebbels, istrinya pada 1 Mei 1945, sungguh sangat tidak bisa dipahami manusia berpikiran waras. Hanya karena khawatir masa depan anak-anaknya akan hidup dalam alam non-Nazi, keenam putra-putrinya yang masih kecil itu masing-masing diberi hadiah sebuah pil cyanida. Satu persatu mereka dibunuh oleh orang tuanya sendiri setelah sebelumnya diberi obat tidur. Akhir petualangan juru propaganda Nazi tersebut berakhir pada 1 Mei 1945, tak lama setelah anak-anaknya mati bersama istri yang juga bunuh diri. Goebbels selalu menyuruh pengawalnya membakar jenazah dirinya dan keluarganya. Paul Joseph Goebbels dilahirkan pada 29 Oktober 1897 di lingkungan Katolik yang taat di Rheinland, Rhineland, dari perempuan bernama Marian dan bapak bernama Friedrich Goebbels. Friedrich Goebbels, yakni seorang akuntan. Sebagai pendukung utama Hitler dan Nazi, ia sebenarnya bukanlah seorang militer. Ia pernah ditampik saat mau bergabung dengan militer Jerman untuk Perang Dunia karena kakinya bengkok dan ditopang beberapa pen metal. Goebbels selalu melanjutkan pendidikan hingga mencapai gelar kesarjanaan tertinggi yakni PhD untuk literatur dan filsafat dari Universitas Heidelberg pada 1921. Ia kemudian bekerja sebagai wartawan dan penulis untuk beberapa penerbitan. Ia juga pernah menulis novel dengan judul Michael. Goebbels bergabung secara resmi dengan Nazi pada 1924. Ia adalah pendukung utama Hitler. Ia juga merupakan pendukung gerakan antisemit yang aktif. Oleh Hitler, ia diberi posisi kunci sebagai menteri propaganda Nazi. Pada Desember 1931, ia menikahi janda beranak satu bernama Magda Quendet dan dianugerahi 6 anak. Pembohong besar. Sebagai seorang propagandais, Goebbels banyak disegani para ilmuwan, bahkan hingga sekarang. Itu karena ia dianggap sebagai pelopor dan pengembang teknik propaganda modern. Teknik jitu hasil kepiawaiannya itu diberi nama Argentum et Nesem, atau lebih dikenal sebagai teknik big lie atau kebohongan besar. Prinsip ini dari tekniknya itu adalah menyebarkan luas berita bohong melalui media massa sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin, hingga kemudian kebohongan tersebut dianggap sebagai kebenaran, sederhana namun mematikan.
Ia juga mempelopori penggunaan siaran radio sebagai media propaganda massal. Dengan menggunakan radio gelombang pendek yang mampu menjangkau berbagai belahan bumi, ia menyebarluaskan doktrin Nazi. Bahkan pada 18 Februari 1943, ia mengumandangkan perang propaganda total atau Sport Pelestrede atau Total War Speech demi menaikkan moral bala tentara Jerman di medan perang. Goebbels menjadi seorang ketiga yang paling populer di Jerman setelah sang Führer dan Martin Bormann. Sebuah kedudukan yang ternyata membuat ketidaksukaan dari para petinggi Nazi lainnya. Goebbels diolok-olok sebagai The Malicious Dwarf atau si kardil yang jahat dan The Wotan Mickey Mouse. Kanselir satu hari. Seperti kebanyakan para petinggi Nazi, akhirnya karir Goebbels berlangsung tragis. Ketika Hitler menetapkan untuk bunuh diri demi melihat kenyataan peperangan yang sudah akan berakhir, ia sebenarnya sudah menunjuk Goebbels untuk menggantikannya sebagai kanselir dan Grand Admiral Karl Dönitz sebagai presiden. Di tengah banyaknya pengkhianat di tubuh para jenderal Nazi, Hitler ternyata masih percaya dan menaruh harapan padanya. Namun setelah Hitler tewas, Goebbels kehilangan kepercayaan diri dengan dalil kesetiaan dan menolak berkhianat. Sehari kemudian ia menemui Traul Jones, salah seorang sekretaris Hitler, dan menulis surat wasiat yang isinya menolak penunjukan dirinya sebagai kanselir. Selanjutnya, setelah Magda, istrinya, membius dan memberi pil cyanida pada ke-6 anaknya, yang paling tua itu 12 tahun dan yang paling muda 4 tahun. Ia memerintahkan kepada pasukan SS untuk menembakkan mereka berdua di kebun Hitler dan dikremasi dan kemudian meminta jenazah mereka dibakar. Perintah itu dilaksanakan, namun sebelum tubuh mereka habis terbakar, bom-bom dari pasukan Rusia keburu menghujam. Pasukan SS itu pasukannya Nazi. Sedangkan kalau SA itu pasukan seperti pengawal lah, penjaga. Kayak misal Hitler lagi, enggak hanya Hitler lah, semua kayak petinggi-petinggi Nazi kalau sedang berpidato, itu SA yang menjaga tempat itu. Keesokan harinya, sisa-sisa mayat mereka ditemukan oleh pasukan Rusia. Sisa-sisa mayat itu kemudian dibawa dan disimpan, dikuburkan mungkin, di depan markas KGB di Magdeburg, Jerman, bersama-sama sisa mayat Hitler dan Eva Braun. Pada April 1970, sisa-sisa mayat tersebut dibakar lagi dan abunya dilarung di sungai Elbe. Versi lain dari proses kematian Goebbels adalah dengan menembak dirinya sendiri setelah menembak istrinya. Mayat mereka kemudian dibakar oleh pasukan SS. Tokoh ketiga, Hermann Wilhelm Göring, sekaligus penjahat perang. Lahir pada 1893 dan meninggal 1946. Hermann Göring merupakan pemimpin militer Nazi berpangkat tinggi, yakni Reichsmarschall. Ia adalah Reichsmarschall sekaligus pemimpin Gestapo, polisi rahasia Nazi. Walaupun berarti dan pahlawan bagi Jerman pada Perang Dunia Pertama, ia akhirnya hidup terpuruk sebagai penjahat perang paling kejam di Jerman. Dalam sejarah hidupnya, ia merupakan seorang yang kontroversial. Göring dilahirkan pada 12 Januari 1893 dari keluarga birokrat Tulen. Bapaknya adalah seorang ahli hukum dan birokrat di Rosenheim, Bavaria. Karena orang tuanya tidak mempercayai pendidikan umum di Bavaria, Göring mendapat pendidikan private sebelum masuk ke akademi militer di Karlsruhe dan Lichterfelde, Jerman. Nggak tahu itu Jerman apa bukan. Oleh sejawatnya, Göring yang suka menenteng senjata Browning ini dikenal sebagai pria yang sangat glamor. Walaupun terlihat lebih gemuk akibat ketergantungan pada morfin, pemuda Göring sempat dikenal sebagai seseorang yang tampan dan atletis. Sejarah Perang Dunia Pertama mencatatnya sebagai Jerman dan telah menjatuhkan 22 pesawat musuh. Keberanian dan kemahirannya di udara itu pun membuahkan bintang jasa Pole-Merit. Ia kemudian diberi jabatan yang cukup mentereng, yakni sebagai Komandan
Freiherr von Richthofen, Jasta 11, Skuadron Tempur Jerman. Pasca Perang Dunia Pertama, ia sempat bekerja di pabrik pesawat Fokker. Walau demikian, ia masih terlibat dalam pasukan perdamaian di Jerman. Karir politik Göring diawali ketika ia masuk menjadi anggota Nazi pada 1922. Ia langsung mengambil alih kepemimpinan SA dan bercongkol di sini hingga berpangkat letnan jenderal. Selanjutnya, ia menjadi anggota Reichstag atau parlemen sejak 1928 dan menjadi pemimpin parlemen pada periode 1932 sampai 1933. Kecakapan dalam bidang militer dan kedekatannya dengan Hitler membuat Göring dianugerahi pangkat paling tinggi dalam militer Jerman, yaitu sebagai Reichsmarschall. Dalam Perang Dunia Kedua, ia dianggap sebagai salah satu pencetus penyerangan terhadap Inggris dalam peristiwa yang dikenal sebagai Battle of Britain. Namun akibat peristiwa itu pula, kepopuleran dalam elit Nazi merosot, apalagi ketika Luftwaffe atau Angkatan Udara Jerman gagal menyerang Rusia. Gaya hidupnya yang glamor dan kondisi yang sulit juga membuat banyak orang sebal. Oleh musuh-musuhnya, Göring dikenal sebagai perusak dan penyerobot karya-karya seni terkemuka di Eropa, terutama dari daerah-daerah yang didudukinya. Kok aku makin lama makin gagap. Kedekatan hubungannya dengan Hitler juga naik turun. Göring tercatat sebagai salah satu petinggi Nazi pemilik medali Grand Cross of the Iron Cross yang Kok nyambung? Göring tercatat sebagai satu-satunya petinggi Nazi yang memiliki medali Grand Cross of the Iron Cross yang disematkan sendiri oleh Hitler atas kecemerlangannya memimpin pendudukan ke Prancis dan negara-negara sekitarnya. Ia juga dipercaya membentuk pasukan khusus yang dinamai Divisi Hermann Göring dan menjadi komandan Forschungssam atau FA, pasukan intelijen yang bertugas mengawasi dan menyadap lalu lalang informasi melalui telepon dan gelombang radio. Ia juga dikenal sebagai pemimpin Nazi yang ikut melegitimasi Final Solution of the Jewish Question, sebuah rencana pemusnahan massal bagi kaum Yahudi yang saat itu dicap sebagai pengacau dan pembangkrut ekonomi dunia. Posisinya yang paling krusial adalah ketika ia diangkat sebagai komandan Gestapo, polisi rahasia Nazi yang terkenal kejam. Göring dikenal sebagai komandan Gestapo yang paling sukses yang berhasil membawa Gestapo menjadi polisi politik bagi Nazi. Namun demikian, sebuah peristiwa tiba-tiba membuat Hitler mencabut semua kepercayaan itu dan berubah menjadi amat membencinya. Ia dianggap sebagai pengkhianat dan diusir dari segala urusan partai Nazi. Peristiwa itu adalah ketika ia bersama Heinrich Himmler pada saat-saat terakhir perang. Ia bernegosiasi dengan musuh tanpa sepengetahuan Hitler. Göring ditangkap pasukan sekutu di Austria pada 8 Mei 1945. Ia merupakan seorang pemimpin tertinggi Nazi yang tertangkap dan sempat diadili di pengadilan perang di Nuremberg. Namun beberapa jam sebelum vonis mati dijatuhkan, ia keburu menenggak sebuah pil sianida di dalam selnya. Mayatnya dikremasi dan abunya dilarung di Sungai Isar. Tokoh keberapa ya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Tokoh kelima favorit saya ini, Skorzeny. Dia punya ini kayak permainan yang kita pakai helm terus ditusuk-tusukin. Aku lupa namanya. Keren. Orang punya luka kayak gitu kayaknya keren ya. Sangar. Otto Skorzeny paling berbahaya di Eropa. Lahir pada 1908 hingga 1975. Ini paling lama ya kayaknya 1975. Enggak. Ia sebenarnya bukan prajurit yang menonjol. Namun keberaniannya yang begitu besar dalam misi pembebasan Mussolini dari personal Gran Sasso Italia sontak memberinya gelar sebagai figur pasukan elit Nazi yang paling ditakuti di Eropa. Tak kurang dari Hitler sendiri yang kagum bagaimana bisa ia menyuruh pilot pesawat capung yang membawa Mussolini dan dirinya kabur dari puncak tebing tempat Gran Sasso berdiri.
Aku masih bingung, coba kita ulang. Ia sebenarnya bukan prajurit yang menonjol, namun keberaniannya yang begitu besar dalam misi pembebasan Mussolini dari personil Gran Sasso, Italia, sontak memberinya gelar sebagai figur pasukan elit Nazi yang paling takut di Eropa. Tak kurang dari Hitler sendiri pun kagum bagaimana ia menyuruh pilot pesawat capung yang membawa Mussolini dan dirinya kabur dari puncak tebing tempat Gran Sasso berdiri. Pilot pesawat capung yang bawa Mussolini sama Skorzeny ini kayak berkhianat mungkin, atau mungkin ya kita nggak tahu apa yang dia lakukan bisa sampai pilotnya mau, atau nggak tahu. Ketika itu ia menyuruh beberapa anak buahnya menahan pesawat dengan menancapkan kaki ke tanah. Ketika mesin pesawat sudah berputar sekencang-kencangnya, pilot pesawat kemudian memberi isyarat agar mereka melepas pegangan. Dan pesawat pun terlontar dan melesat ke udara. Hitler langsung memujinya dan menaikkan pangkat dari kapten menjadi mayor. Aku nggak tahu maksudnya gimana. Mungkin kalian bisa googling sendiri bagaimana Otto Skorzeny bisa menyuruh pilot yang membawa Mussolini dan dia meloloskan mereka. Kisah keberaniannya juga merebak di seputar misi rahasia membunuh pemimpin Yugoslavia, yaitu Joseph Broz Tito, dan upaya penculikan pemimpin tertinggi pasukan sekutu, Jenderal Dwight D. Eisenhower. Sebagian besar tugas tersebut memang tidak terlaksana dengan tuntas. Namun sepak terjangnya sangat menakutkan hingga Skorzeny dijuluki sebagai orang paling berbahaya di Eropa. Otto Skorzeny lahir pada 12 Juni 1908 dari keluarga militer kelas menengah di Austria. Masa kecil hingga masa remajanya banyak dihabiskan untuk memperdalam ilmu teknik dan olahraga anggar. Anggar maksudnya itu. Ia bahkan tercatat telah melakukan sekurang-kurangnya 15 kali duel dan menggunakan anggar gara-gara masalah pribadi. Terakhir, ia terkena sabetan di pipi hingga meninggalkan parut yang tajam. Instingnya sebagai militer sangat tajam. Aku tunjukin. Tuh. Keren kan? Tahun 1931, ia bergabung dengan Nazi dan langsung menduduki tempat kesatuan AS. Ia berperan penuh dalam peristiwa pengambil alihan Austria oleh Jerman pada 12 Maret 1938. Pada waktu itu, ia berhasil menyelamatkan Presiden Austria, Wilhelm Miklas, dari tembakan seorang anggota pasukan Nazi. Duh, beda. Kok diselamatkan? Skorzeny yang kemudian bergabung dengan Waffen SS itu pun ikut juga dalam kampanye penyerbuan ke Rusia pada tahun 1941 hingga 1942. Namun karena terluka, ia kembali ke Jerman pada Desember 1942 dan mendapatkan medali Iron Cross, lambang keberanian. Setelah pulih, Skorzeny langsung dipromosikan untuk pemilihan pasukan komando khusus yang akan bertugas membebaskan Benito Mussolini dari penjara di Italia. Pasukan khusus ini dipilih langsung oleh Hitler, disaring dari seluruh pasukan Jerman, lalu Skorzeny pun terpilih. Segera, selama 2 bulan, mereka tak bak kucing dengan tikus, mengikuti gerak pasukan Italia yang selalu memindah-mindahkan Mussolini demi menghindari pembebasan oleh pasukan Jerman. Akhirnya, pada 12 September 1943, diketahui bahwa Mussolini dipindahkan ke Hotel Campo Imperatore di Gran Sasso, pegunungan Alpen. Skorzeny menunjukkan keberanian dengan melakukan pengamatan dari udara dengan menggunakan pesawat glider. Dengan operasi bersandi Unternehmen Ace, pimpinan Letnan Otto von Berples. Dengan operasi bersandi Unternehmen Ace, pimpinan Letnan Otto von Berples, Mussolini berhasil dibebaskan tanpa menumpahkan peluru satupun. Skorzeny kemudian ditugaskan membawa Mussolini dari Roma menuju Berlin. Karena propaganda Goebbels dan Himmler, Skorzeny yang dalam foto tampak nyata bersama Mussolini dilambungkan namanya sebagai penyelamat mantan pemimpin Italia tersebut. Nama Skorzeny terkenal ke seantero dunia dan kemudian dianugerahi Knight Cross oleh Hitler serta naik pangkat menjadi mayor. Pada Mei 1944, ia kembali
ditugaskan ke Yugoslavia dalam operasi Russell Prong. Tugas operasi yang dilakukan dengan pasukan airborne itu adalah untuk menculik Joseph Broz Tito. Itu kalau nggak salah pemimpinnya Yugoslavia. Pasukan Skorzeny pun berhasil menaklukkan pasukan pengawal Tito di markas besarnya di Drvar. Namun Tito berhasil meloloskan diri beberapa menit sebelum serangan dimulai. Dalam peristiwa plot 20 Juli 1944, Skorzeny berhasil menyelamatkan nyawa Hitler yang coba dibunuh oleh beberapa pesaingnya di Berlin. Dalam saat-saat yang genting itu, Skorzeny lah yang ditugasi memegang kekuasaan tertinggi atas pasukan Jerman. Selama 36 jam hingga keadaan hingga kembali normal. Semakin mendapat kepercayaan dari Hitler, pada Oktober 1944, ia kembali ditugaskan ke Hongaria dalam operasi khusus Panzerfaust. Tugasnya adalah menculik anak penguasa setempat, yaitu Miklos Horthy, dan menekankan untuk membatalkan negosiasi dengan pihak Rusia. Pintar nih, kayak di film-film. Puncaknya adalah ketika Hitler menugaskan dia pada sebuah operasi sangat khusus pada tanggal 21 Oktober 1944. Bertajuk Operasi Grave. Bersama 2 lusin pasukan Panzer, ia menculik beberapa pasukan Amerika beserta mobil jeepnya. Kemudian mereka menyamar dan membuat keonaran dan menyerang pasukan sekutu di garis belakang. Kekacauan yang terjadi selama beberapa jam itu kemudian dikenal sebagai Battle of the Bulge dan mampu membuat pasukan sekutu kalang kabut. Bulge apa Bulge ya? Battle of the Bulge. Bener sih. Battle of the Bulge. Akibat dari operasi tersebut, muncul kabar burung bahwa Skorzeny saat itu sedang menuju Paris untuk menculik atau membunuh Eisenhower. Rumor ini sukses besar dan memaksa Eisenhower tidak meninggalkan markas besarnya selama beberapa minggu. Sukses mempermalukan sekutu itu sangat membekas di hati Hitler dan Skorzeny. Lalu Skorzeny dihadiahi The Oak Leaf to the Night Cross, sebuah penghargaan tertinggi militer Jerman. Namun keruntuhan Nazi membuat Skorzeny berhitung panjang dan menyerahkan diri pada pasukan sekutu pada Mei 1945. Ia diadili dalam kaitan peristiwa Battle of the Bulge. Ia berhasil keluar dari penjara pada 27 Juli 1948. Dan kemudian meminta suaka pada Jerman Franco, penguasa Spanyol. Ia berhasil keluar dari penjara pada tanggal 27 Juli 1948 dan kemudian meminta suaka pada Jenderal Franco, penguasa Spanyol. Lalu ia bekerja sebagai insinyur hingga 1952. Ketika pemerintahan Jerman mengampuninya, ia kemudian menjadi konsultan keamanan bagi beberapa pemimpin dunia, termasuk diantara Juan Perón dari Argentina dan Gamal Abdel Nasser dari Mesir. Ia diduga menjadi penggerak pelopor organisasi Odessa, organisasi yang beranggotakan para mantan personal pasukan SS. Skorzeny yang pernah menjadi orang yang paling ditakuti di Eropa itu pun meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di Madrid pada 5 Juli 1975. Kayaknya ada deh satu tokoh yang jenderal angkatan laut, saya suka itu. Jenderal angkatan laut Jet hebat. Dan meninggalnya pun nggak jauh dari profesinya, yaitu meninggal karena tenggelam kalau nggak salah. Tenggelam saat merayakan ulang tahun pernikahan kalau nggak salah bersama istrinya. Tokoh ke-6, Walter Richard Rudolf Hess, dipuja kaum neo-Nazi. Lahir pada 1894 dan meninggal 1987. Panjang juga nih umurnya, 90 tahun lebih. Apa yang dilakukannya dalam peristiwa misi rahasia Hess memang masih misterius.
Namun sebagai salah satu elit partai Nazi, ia termasuk yang berumur panjang dan berpikiran jauh ke depan. Itu sebabnya ia dituduh sebagai penggerak dan figur bagi kaum neo-Nazi. Sebagai seseorang yang sangat dekat dengan Hitler, ia memang dianggap yang paling tahu tentang pikiran sang Führer tersebut. Hess sebenarnya dilahirkan jauh dari hiruk-pikuk Eropa. Walaupun datang dari golongan atas Jerman, bapaknya seorang pengusaha ekspor-impor. Ia dilahirkan pada tanggal 26 April 1894 di Alexandria, Mesir. Namanya kok bukan Mesir ya. Pendidikan masa kecilnya sangat eksklusif dan diajar oleh guru privat karena orang tuanya tidak percaya pada sistem pendidikan di Mesir. Ketika keluarganya kembali ke Jerman pada tahun 1908, barulah ia disekolahkan pada sekolah umum. Hess remaja sebetulnya sangat menggemari astronomi. Namun bapaknya tetap menginginkannya meneruskan bisnis keluarga dan menyekolahkan pada sekolah bisnis di Swiss. Bata-bata banget bicaraku. Hanya saja, Perang Dunia Pertama menyeretnya untuk masuk ke dalam resimen ke-7 Bavarian Field Artillery. Sebagai seorang infanteri, ia sempat dianugerahi medali Iron Cross sebelum kemudian dipindahkan ke Angkatan Udara, The Imperial Air Corps, dengan pangkat terakhir letnan. Selepas Perang Dunia Pertama, ia kembali ke Munich, bergabung dengan Tool Society, dan menjadi personel pasukan Freikorps. Ia juga kembali kuliah di Universitas Munich dengan mengambil konsentrasi di ilmu politik, sejarah, ekonomi, dan geopolitik. Hidupnya berubah ketika mendengarkan pidato politik Hitler pada Mei 1920. Begitu terpesonanya ia, sehingga ia berjanji untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada Hitler. Ia segera menjadi orang kepercayaan Hitler. Ia sempat dipenjara bersama Hitler ketika tertangkap dalam Beer Hall Putsch. Itu adalah peristiwa revolusi gagal. Beer Hall Putsch itu kalau nggak salah saat ada aku lupa pokoknya. Kalau nggak salah dia bernegosiasi dengan lawan politiknya Hitler, tapi lawan politik itu pun menolak, nggak mau sama Hitler. Nah, maka dari itu Hitler dan teman-temannya itu pun jadi Hitler itu tahu kalau orang ini tuh, aku lupa namanya, orang ini musuhnya, orang ini pun mau pidato di Beer Hall, perpustakaan bir. Yaitu ya pokoknya main tempat bir lah. Nah, maka dari itu Hitler pun menyergap orang tersebut dan 3 anak buahnya. Lalu Hitler pun mengumandangkan pidatonya di hadapan di hadapan pengikut orang tersebut. Nah, tapi berhasil orang yang sebelumnya pengikutnya orang tersebut yang musuh Hitler itu pun jadi simpatik kepada Hitler. Cuma setelah itu pun akhirnya baku tembak lah sama polisi. Makanya Hitler sama kawan-kawannya pun ditangkap dan dipenjara. Di penjara ini pun Hitler menulis buku tentang perjuanganku atau Mein Kampf. Sedikit info saja. Hidupnya Hidupnya berubah ketika mendengarkan pidato politik Hitler pada Mei 1920. Begitu terpesonanya ia sehingga ia berjanji untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada Hitler. Ia sempat dipenjara bersama Hitler ketika tertangkap dalam Beer Hall Putsch, yaitu tadi. Jabatannya waktu itu sebagai komandan batalion pasukan SA. Saat dipenjara di Landsberg, itulah ia menuliskan buku tentang Mein Kampf yang didiktekan Hitler.
Buku ini segera menjadi buku terkenal, paling laris dan menjadi pegangan bagi para penganut paham Nazi. Sejak keluar dari penjara, Hess kemudian menjadi sekretaris pribadi Hitler. Hess yang digambarkan sebagai seseorang yang emosional, merasa terpinggirkan ketika beberapa petinggi Nazi mulai berebut berpengaruh mendekati Hitler yang sudah berkuasa penuh atas Jerman. Beberapa orang yang dianggap sebagai pesaingnya adalah Hermann Göring, Joseph Goebbels, dan Heinrich Himmler. Ketika Jerman berencana menyerbu Inggris, Hess sangat tidak setuju, menjadi sangat nervous. Ia menjadi sangat nervous. Dialah yang kemudian melakukan misi rahasia yang dianggap paling konyol. Dalam penerbangan yang diakuinya sebagai misi rahasia yang telah disetujui Hitler ini, ia terbang ke Skotlandia dan Inggris membawa proposal perdamaian antar kedua negara. Namun apa dikata, pihak Inggris pun tidak begitu mempercayainya dan menahannya di menara London. Sedangkan Hitler sendiri begitu mengetahui tindakan ini, segera mengumumkan bahwa tindakan itu adalah tindakan gila dan bodoh. Hitler yang marah besar segera mencopot jabatannya dan menyerahkannya kepada Martin Bormann. Namun ia tetap memberi uang pensiun pada istri Hess dan tidak menganggapnya sebagai pengkhianat. Selama Perang Dunia Kedua berlangsung, praktis Hess berada di dalam penjara Inggris. Baru ketika perang berakhir, ia dan para petinggi Nazi lainnya dihadapkan pada pengadilan perang di Nuremberg. Ia turut serta diadili dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Menanggapi apa yang telah dilakukannya itu, Hess dengan mantap mengatakan tidak menyesal. Sorry ya, terbata-bata. Orang biasanya makin lama makin ahli nih, makin lama makin drop. Rudolf ditemukan meninggal dunia pada 17 Agustus 1987 di kebun dalam penjara Spandau sebelah barat Berlin dengan kabel lampu baca melilit di leher. Padahal saat itu ia menjelang dibebaskan karena dianggap sudah cukup tua untuk menuntaskan vonis tahanan seumur hidup. Mungkin stres ya, kayak di film Shawshank Redemption tuh Red, begitu bukan Red, ada tuh satu orang itu yang dia dibebaskan karena sudah terlalu tua, malah nggak nyaman karena dia di penjara udah 50 tahun lebih dan malah merasa ini bukan dunianya. Makanya itu ia bunuh diri. Tak diketahui apakah ia bunuh diri atau dibunuh. Namun menurut penjaga penjara, Hess mengalami kemerosotan mental dan kehilangan ingatan sangat parah. Ia pernah 2 kali mencoba bunuh diri namun gagal, yakni pada 1941 dan 1977. Ia mengiris nadi di pergelangan tangannya. Hess dikebumikan di Wundiesel. Tak lama setelah itu, penjara Spandau dirobohkan agar tidak dijadikan tempat pemujaan bagi para neo-Nazi. Kok diteleponi sobat tuh? Bentar lagi nih. Nanti toko 7 mungkin tak lanjutinnya nanti. Setiap tahun ribuan pengikut neo-Nazi, kebanyakan dari Belanda dan Denmark, berdemonstrasi dan menganggap Hess sebagai orang suci yang membawa perdamaian. Aku baca nanti aja ya, nanti aku lanjutin lagi. Ini orang tua saya mau datang, mau bertemu dengan saya tentunya. Oke, see you in lanjutannya. Bye. Olah, balik lagi sama saya. Tadi sempat kepotong saat tokoh ke-6. Sekarang jam 9. Lumayan ya, tadi kalau nggak salah buat 6:30. Ada kesibukan sendiri sebentar lah. Lanjutin ya. Heinrich Himmler lahir pada tanggal 1900 dan meninggal 1945. Heinrich Himmler mungkin ia adalah petinggi Nazi yang paling brutal dan kejam. Sebagai pemimpin SS yang juga mengontrol Gestapo, ia merupakan ketua pelaksana Holocaust. Sebagai pemrakasa kamp konsentrasi dan Einsatzgruppen des Squad, ia diperkirakan telah menjagal 6-11 juta kaum minoritas dengan cara-cara yang amat sadis. Mereka yang dijagal adalah kaum Yahudi, Gypsy,
homoseksual, komunis, umat Katolik, dan suku bangsa Slav. Himmler berasal dari kelas menengah Jerman. Ia dilahirkan pada 7 Oktober 1900 dari keluarga seorang kepala sekolah di Munich, Jerman. Seperti kebanyakan pemuda pada masa itu, ia pun ikut bergabung dengan militer dan bahu-membahu bersama militer Jerman dalam Perang Dunia Pertama. Setelah tamat sekolah militer pada 1918, ia bergabung dengan Resimen 11 Bavarian. Selain ilmu kemiliteran, Himmler juga terpesona dengan agronomi dan biologi. Semasa Perang Dunia Pertama selesai, ia memilih melanjutkan menuntut ilmu agronomi di Technische Hochschule di Munich. Selama kuliah ini, ia aktif di organisasi mahasiswa. Selain juga aktif dalam Freikorps dari pasukan yang dibentuk khusus dari mantan veteran Perang Dunia Pertama, inilah Himmler mengenal Partai Nazi dan resmi bergabung pada 1923. Dengan pangkat Feldwebel atau sersan dalam Reichsflag, Himmler terlibat juga dalam revolusi gagal Partai Nazi di Bavaria yang terkenal dengan sebutan Bierholzputsch. Bierholzputsch itu yang kayaknya kemarin tadi yang ke-6 apa ke-5 udah aku jelasin. Hanya karena pangkatnya yang masih rendah, Himmler tidak turut serta diadili dan mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut. Berarti ketika Bierholz ini kan pentol-pentolan Nazi pas Bierholz itu kan ditangkap ya, di penjara kalau nggak salah. Ya di penjara. Cuma ini Heinrich Himmler nih nggak di penjara karena masih junior. Ketika Nazi dibekukan pada 1925, ia kembali menekuni hobi lamanya, yaitu menjadi petani dan membuka peternakan ayam. Namun kondisi ekonomi yang sulit membuat usahanya ini jatuh. Ketika partai ini direhabilitasi pada 1926, ia pun kembali bergabung. Jabatannya kali ini tidak main-main, yakni wakil pemimpin distrik Bavaria. Ketika pasukan Schutzstaffel atau SS dibentuk pada 1927 untuk membendung kekuatan politis pasukan SA, ia diangkat menjadi wakil komandan. Dan ketika Komandan SS Erhard Hayden mengundurkan diri pada 1929, ia langsung menggantikannya. Saat itu jumlah anggota SS hanya berkisar 280 personel. Pasukan SS yang merupakan pasukan khusus untuk melindungi keselamatan Hitler dan para pemimpin Nazi lainnya berkembang pesat di bawah kepemimpinan Himmler. Hanya dalam 4 tahun, jumlah personelnya telah melambung menjadi 52.000 orang. Personal SS terdiri dari manusia yang lolos seleksi eugenetika Hitler. Akibat persaingan dengan SA yang semakin tajam, Himmler lalu mengubah tampilan pasukannya dari yang berseragam coklat mirip seragam SA menjadi hitam. Setelah itu, SS meroket menjadi pasukan terkuat sekaligus terkejam dan terloyal pada Hitler. Pasukan ini pula yang mengeksekusi Ernst Röhm atau komandan SA pada saat itu kalau nggak salah, dan para petinggi Nazi lainnya yang berkhianat pada peristiwa The Night of the Long Knife pada 30 Juni 1934. Peristiwa paling mengerikan setelah itu adalah ketika pasukan SS mengusulkan dibentuknya dan sekaligus sebagai pelaksana program kamp konsentrasi. Pada 1941, mereka juga mengadakan kamp pembasmian atau extermination camp di Polandia. Extermination camp. Di dua jenis camp inilah dilakukan Holocaust atau pembantaian massal bagi kaum Yahudi, suku bangsa Roma, homoseksual, komunis, dan penganut agama lain selain paham Nazi. Wow, kejam ya. Jutaan jiwa melayang akibat program brutal itu. Pada 1945, kekuatan pasukan SS mencapai 800.000 personel. Namun tekanan pasukan sekutu membuat Himmler gentar juga. Merasa masa depan Jerman sudah semakin memburuk, ia berusaha menghubungi pihak sekutu untuk berunding lewat perantara Konvolk Bernadotte dari Lübeck, Swedia. Namun keberuntungan tidak memihaknya. Rencana perundingan itu gagal. Hitler yang tak mengetahui rencana tersebut langsung memecatnya dari segala jabatan yang pernah ia berikan.
Untunglah Hitler keburu bunuh diri dan perang segera berakhir, sehingga ketika ia kembali ke Berlin tidak sempat mendapat perlakuan mengerikan dari Hitler. Himmler kemudian menjadi penjahat perang yang paling dicari oleh pihak sekutu. Pada tanggal 22 Mei 1945, ia ditangkap pasukan Inggris di Bremen dan diajukan pengadilan militer di Nuremberg. Namun sehari kemudian saat akan diajukan di pengadilan, saat di penjara di Lüneburg, berarti mungkin pas di pengadilan itu nggak bebas, jadi dimasukin penjara. Nah, di penjara itu di Lüneburg, ia memilih bunuh diri. Sambil menenggak sianida, ia menulis dan mengatakan dengan lantang, "I am Heinrich Himmler." Entah apa maksudnya. The end. Bye.